Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Saudara muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain, kita lanjutkan insyaallah pembacaan hadis dari kitab Bulughul Maram yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'atan, masuk pada hadis yang ke-342. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Sesungguhnya Allah suka jika keringanan-keringanannya diambil, sebagaimana dia benci maksiat kepadanya dilakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Coba kita lihat catatan kaki di sini bahwa hadis ini hadis yang sahih kata Syekh Isham, diriwayatkan oleh Imam Ahmad juz yang kedua halaman 108, kemudian Ibnu Khuzaimah juz yang ketiga halaman 259, dan Ibnu Hibban juz yang ke-6 halaman 451. Syekh kami Syekh Albani berkata dalam Al-Irwa, itu Irwaul Ghalil juz yang ke-3 halaman 9, ini adalah sanad yang sahih berdasarkan syarat Muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala cinta kalau dispennya, rukhsahnya, keringanan-keringanannya yang diberikan kepada hambanya diambil, sebagaimana Allah benci ketika maksiat itu dilanggar. Ini menunjukkan pentingnya melaksanakan rukhsah. Jadi kalau ada rukhsah, seperti Anda diberi rukhsah ketika safar, bepergian, Anda untuk sholat 2 rakaat sebaiknya diambil. Sebaiknya diambil. Karena apa? Allah cinta kepada orang yang mau mengambilnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana dia suka jika kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkannya dilaksanakan. Coba kita lihat catatannya di sini. Syekh Isham mengatakan bahwa hadis yang sahih, hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban juz yang ke-8 nomor 333 dari hadis Ibnu Umar, dan juga diriwayatkan olehnya dari hadis Ibnu Abbas juz yang ke-2 halaman 69, serta disahihkan oleh Syekh kami dalam Al-Irwa, itu Irwaul Ghalil juz yang ke-3 halaman 11. Jadi kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta ketika keringanan-keringanan itu dilaksanakan, dan Allah benci ketika maksiat-maksiat itu dilanggar. Dan juga Allah cinta ketika kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan. Maka di sini tadi ada riwayat lain, kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu, sebagaimana Allah cinta, Allah suka jika kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan dilaksanakan. Jadi kewajiban-kewajiban yang sudah diberikan atau diberikan kepada hamba yang dilaksanakan, Allah cinta. Jadi saudara yang rahimani wa rahimakumullah ajmain, begitulah indahnya syariat Islam, memberikan kemudahan kepada umatnya, di mana ketika lagi repot, lagi bepergian, lagi safar, karena safar identik dengan orang kerepotan, orang kesusahan, kemudian lesah dan seterusnya, maka di situ diberi keringanan, rukhsah, dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 2 rakaat pada rakaat yang keempat. Seperti sholat apa? Zuhur yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Asar yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Isya yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat.
Itu yang 4 rakaat. Adapun yang 3 rakaat yaitu salat maghrib tidak dikosor, dan juga salat subuh yang 2 rakaat tidak dikosor. Nah, ini ketika jenengan safar, misal jenengan bersama rombongan jamaahnya, maka jenengan sholat 2 rakaat bersama jamaahnya. Adapun ketika kalian atau kita menjadi makmum kepada orang yang sholat 4 rakaat, maka kita wajib mengikuti 4 rakaat. Kenapa? Karena imam untuk diikuti. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabiru. Karena imam dijadikan untuk diikuti. Apabila takbir maka takbirlah, ikutilah. Ya, jadi ikuti. Namun ketika jenengan menjadi imam dan mau sholat 2 rakaat dan di situ ada yang sholat 4 rakaat, maka wajib jenengan harus memberitahu kepada jamaah semuanya bahwasanya saya adalah orang yang lagi safar, saya akan sholat 2 rakaat, maka nanti sempurnakan 4 rakaat kalian yang lagi pada mukim di sini. Nabi pernah sholat bersama para mukim dan beliau safar mengatakan, "Shollu arba'an fa innana qaumun safarun." Sholatlah 4 rakaat karena kami adalah orang yang lagi safar. Demikian, semoga bermanfaat. Intinya ketika ada dispensasi sebaiknya untuk diambil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.